Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milena Apriliani Rusadi, NIM 1804056446 dari kelas Sosiologi 2018B. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan tugas kuliah video di mata kuliah Kajian Evaluasi Pendidikan. Nah, di sini materi yang akan saya paparkan yaitu materi yang pertama, tentang konsep asesmen, penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Dan materi yang kedua tentang tujuan evaluasi, materi yang ketiga tentang konsep dasar tes, dan yang keempat tentang bentuk tes. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep asesmen, penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Yang pertama adalah asesmen. Asesmen merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui informasi dari proses atau hasil pembelajaran peserta didik. Yang kedua adalah penilaian. Penilaian merupakan proses yang dilakukan dengan menggunakan beragam alat penilaian untuk mengetahui informasi tentang kemampuan peserta didik selama proses pembelajaran yang bersifat kualitatif. Dan yang ketiga tentang pengukuran. Pengukuran merupakan proses pemberian data kuantitatif berupa angka berdasarkan hasil capaian peserta didik selama pembelajaran. Dapat dijelaskan atau kita tarik fenomena selama kita menempuh pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, kita pasti dilakukan suatu ujian. Nah, ujian ini beragam sifatnya, yaitu ujian ulangan harian, lalu bisa juga ulangan tengah semester, dan yang biasanya dilakukan di akhir semester itu adalah ulangan akhir semester yang bertujuan untuk menentukan siswa ini selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi fenomena mengenai materi yang saya jelaskan tadi bisa kita lihat pada saat sekolah. Lalu yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pendidikan dari berbagai aspek melalui penilaian dan pengukuran. Jadi penilaian dan pengukuran itu tadi saling berhubungan yang nantinya akan hasilnya itu akan dilakukan sebagai evaluasi. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang tujuan evaluasi. Di sini yang pertama ada tujuan yang pertama untuk memantau perkembangan proses pembelajaran pada peserta didik. Jadi tujuan evaluasi ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kita mengetahui bagaimana perkembangan capaian hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua adalah untuk menentukan angka pada kemampuan atau hasil belajar masing-masing peserta didik untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Nah, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan penilaian yang berupa angka, dan itu juga dapat menentukan lulus atau tidak lulusnya peserta didik dan naik atau tidak naik kelasnya peserta didik. Yang ketiga adalah untuk menentukan situasi kegiatan belajar mengajar yang tepat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Nah, di sini guru berperan penting untuk menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan sehingga peserta didik dapat menangkap atau mengikuti materi yang sedang dijelaskan oleh guru, dan peserta didik juga dapat memahami dengan mudah apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang keempat adalah untuk memberikan feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, evaluasi di sini juga bertujuan untuk guru mengevaluasi materi atau situasi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik agar dapat tercapainya suatu kegiatan belajar mengajar yang
baik dan juga menambah ilmu bagi peserta didik. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang konsep dasar tes. Di sini ada pengertian tes menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Nana Sujono, tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik untuk mendapat jawaban dalam bentuk lisan, tulisan, maupun praktek. Yang kedua adalah menurut Zainal Arifin, tes merupakan suatu teknik yang digunakan dalam rangka melaksanakan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Selanjutnya, kita lihat pengertian tes secara umum yang artinya adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik selama kegiatan pembelajaran yang disusun dalam bentuk pertanyaan kemudian dijawab oleh peserta didik. Nah, di sini pengertian tes secara umum. Yang selanjutnya di materi keempat kita akan membahas bentuk-bentuk tes yang akan berhubungan dengan materi yang ketiga. Nah, di materi keempat ini nyambung dari materi yang sebelumnya, yaitu bentuk-bentuk tes. Tadi sudah dijelaskan pengertian tes menurut para ahli dan pengertian tes secara umum, dan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk tes yang telah kita ketahui secara umum. Yang pertama itu ada tes lisan. Merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mengukur kesiapan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan dan jawaban diperoleh dalam bentuk lisan. Yang kedua adalah tes tertulis. Merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik terhadap materi yang diberikan dan jawaban diperoleh dalam bentuk tertulis. Dan yang ketiga ini adalah tes praktek. Merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mengukur aspek keterampilan yang bersifat motoris terhadap materi yang diberikan, dan jawaban ini diperoleh dalam bentuk praktek atau tindakan. Kalau kita tarik ke dalam fenomena waktu kita menempuh pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, kita dapat menjumpai tes yang secara umum itu kita menjumpai biasanya itu hanya tes tertulis, dan kalau tes lisan itu pun guru itu jarang melakukan tes lisan. Yang sering itu adalah tes tertulis itu yang bersifat uraian maupun multiple choice atau pilihan ganda. Dan yang ketiga ini tes praktek itu kita dapat tarik waktu kita ujian praktek menjelang ujian nasional. Itu sebelumnya ada ujian praktek. Nah, ujian praktek itu bertujuan untuk mempraktekkan apa mata pelajaran yang sudah kita dapat, seperti ujian olahraga kita ada praktek renang. Baik, sekian pemaparan materi dari saya untuk tugas video pertama untuk mata kuliah kajian evaluasi pendidikan. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kesalahan kalimat yang saya ucapkan, dan mohon maaf juga apabila materi yang saya jelaskan masih kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.